Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak sekalian kelas 7. Kita pada hari ini pertemuan ketiga membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada bab 1 ya, dimana materi hari ini masuk pada sub yang kedua, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bapak berharap anak sekalian semuanya dalam kondisi sehat semua ya, dan bisa berhadir semua pada hari ini pembelajaran secara daring. Jangan lupa like and subscribe ya, tidak bayar kok, gratis, biar lebih bermotivasi dalam pembuatan video pembelajaran sekalian. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, di sini ada 4. Yang pertama secara spiritual ya, yang kedua sikap sosial, yang ketiga kompetensi pengetahuan ya, kemudian keempat adalah kompetensi keterampilan. Nah, di sini kita dari KD tadi ada beberapa indikator ya. Ada indikator spiritual, sosial, dan pengetahuan dan keterampilan. Di mana di sini sosial dan spiritual itu adalah berkaitan dengan sikap, pengetahuan. Ya, ini ada di 3.2 ya, di 1.2. Kemudian keterampilannya 4.1.2. Nah, Bapak berharap anak sekalian di sini bisa setelah mempelajari ini ya, setelah belajar pada hari ini bisa memiliki rasa syukur ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya negara Indonesia. Yang kedua bisa berperilaku memiliki sikap peduli kepada sesama sebagai bentuk sikap sosial ya, materi hari ini. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, mampu menjelaskan maksudnya. Kemudian ketiga, mampu menyajikan hasil telaah. Nah, walaupun di sini secara umum keterampilan memang terkendala, tapi usahakan saja paling tidak kalian bisa memahami bagaimana sih, dan bisa mungkin membayangkannya bagaimana proses sidang PPKI nantinya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, pembentukan PPKI. Anak sekalian, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan ya, sebagaimana minggu yang lalu Bapak sampaikan, yaitu pada tanggal 7 Agustus ya, BPUPKI dibubarkan setelah selesai tugasnya. Nah, kemudian setelah dibubarkan BPUPKI tadi dibubarkan, dibentuklah kemudian PPKI ya. PPKI tanggal 7 Agustus tahun 1945 ya, di mana Jepang mengumumkan pembentukannya dalam bahasa Jepangnya ialah Dokutsu Zombie Inkai ya, itu adalah PPKI. Kemudian berikutnya keanggotaan PPKI. Jumlah keseluruhan pada saat dibentuk ya, tanggal 7 Agustus tadi. Sebelum dibentuk 8 Agustus ini ada 3 tokoh ya, maaf. Untuk keperluan pembentukan PPKI tersebut pada tanggal 8 Agustus 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Andes Rajiman Widyodingrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Seiko Shikikan ya, di Saigon. Nah, dalam pertemuan tersebut Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, dengan jumlah anggota ya, jadi anggota PPKI anggota PPKI pada saat itu adalah 21 orang ya. Nah, di sini memang ada sedikit
mungkin jangan dibingungkan bahwa PPKI itu dibentuk tanggal 7 setelah dibubarkan. Nah, walaupun ada memang ada sedikit kurang sinkron di situ, tapi tidak usah dipikirkan. Kemudian yang penting adalah bagaimana kita pahami bahwa 7 Agustus adalah pembentukan PPKI. Nah, setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang maksudnya, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Jadi semua asalnya 21, kemudian menjadilah 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Jadi tidak ada lagi orang Jepang di sana. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus tahun 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia, yaitu tepatnya di rumah Bapak Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur ya. Nah, disitulah pelaksanaan proklamasi yang pertama kali. Selanjutnya setelah proklamasi keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Jadi inilah sidang pertama. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, salah satu keputusan sidang PPKI adalah menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alin keempat tercantum rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, sekalian, jadi ini adalah hasil sidang pertama PPKI setelah pelaksanaan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi itu juga tanggal penetapan dasar negara sekaligus penetapan konstitusi kita. Kalian sekalian, mungkin itu penyampaian sekilas dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan, di mana penugasan ini bisa dikerjakan secara berkelompok atau bersama-sama, baik melalui pribadi atau maupun melalui WA grup kalian bersama. Nah, di sini ada penugasannya ya. Kalian baca dulu ya. Maaf, itu double L. Bacalah buku paketnya halaman 12 sampai dengan halaman 14. Kemudian kerjakan secara bersama-sama atau secara berkelompok atau juga mandiri boleh. Tapi lebih mudahnya adalah bersama, maksudnya bersama-sama, baik melalui WA grup kelas maupun WA secara pribadi dengan temannya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan komunikasikan dengan Bapak melalui WA pribadi. Nah, kemudian tugas berikutnya lah kerjakan tabel halaman 1.2, ada halaman 14 dan halaman 15 ya. Kemudian tabel 1.3 halaman 14 dan halaman 15. Ini insyaallah mudah-mudahan saja tugasnya. Nah, setelah itu catatlah di buku catatan jawaban kalian. Kemudian jawablah beberapa pertanyaan pada link penugasan sesuai kelas masing-masing. Jadi nanti Bapak kirimkan link penugasannya sesuai dengan kelas, absen sesuai kelasnya, begitu juga dengan tugasnya, penugasannya juga link sesuai kelasnya juga. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.